bawang goreng. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini aku mau sharekan sekalian ya untuk dokumentasi buat anak-anak. Kalau buat soto Medan itu kita akan menggunakan santan, dan aku akan memilih menggunakan santan fresh daripada santan instan. Oke, langsung aja yuk. Ini aku udah siapkan kelapa untuk diambil yang encernya, karena yang kentalnya sudah diperas, dan yang ini adalah untuk yang encernya. Oke, jadi aku biasanya menggunakan blender seperti ini atau chopper seperti ini untuk memaksimalkan santan yang ada di dalam kelapa. Setelah ini disaring. Beda kalau kita mau ngambil kelapa atau santan yang encer dengan yang kental. Kalau yang kental sama sekali tidak dicampur dengan air. Itu biasanya satu butir kelapa dapatnya 300 sampai 400 ml santan kental atau kanil kelapa ya. Tapi itu benar-benar harus kita peras sampai maksimal. Tapi kalau untuk ngambil encernya, kita bisa campur dengan air dengan bantuan chopper atau blender untuk memaksimalkan kelapa atau santan yang kita ambil. Nah, setelah itu kita akan saring. Jadi menggunakan kain itu akan lebih menghasilkan banyak santan daripada kalau kita menggunakan saringan ya. Jadi menggunakan kain seperti ini, dan sebaiknya kalau menurut aku ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman punya triknya sendiri, boleh share di kolom komentar juga supaya kita bisa belajar bersama ya. Nah, setelah itu kita akan peras. Nah, seperti ini. Jadi ini walaupun encer tapi ini masih kental banget ya. Jadi karena tadi waktu blender aku tetap menggunakan air hangat. Jadi air hangat akan sedikit membantu untuk mengeluarkan santan yang ada di kelapanya. Oke, aku akan lanjutkan dulu sampai semuanya terperas. Lebih kurang nanti kita akan menggunakan 2,5 liter santan yang encernya ini. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Ini dia bumbu-bumbu halusnya. Kita pakai bawang merah. Bawang merahnya lebih kurang 10 sampai 12. Kemudian ada bawang putih kira-kira 6 siung. Ini ada kunyit kurang lebih 2 sentian. Kemudian ada jahe. Kemudian ada kemiri, ada serai, kemudian ada jintan. Kalau kalian pakainya ketumbar yang butiran dan merica yang butiran, itu sekalian di sini dihaluskan. Tapi karena aku menggunakan ketumbar bubuk dan lada yang sudah bubuk, ini enggak diikutkan lagi ke bumbu halusnya. Ini ada daun salam, kemudian ada daun jeruk, ada kapulaga, bunga lawang satu aja cukup, kemudian lengkuas, dan juga ada serai. Serainya nanti kita memarkan ya. Oke, ini dia bahannya untuk membuat kuah sotonya. Langsung saja kita bakar dulu, atau kita boleh sangrai kemiri dan kunyit dulu. Sebenarnya dibakar akan lebih wangi dan lebih legit ya. Kalau ini aku bakar aja ya. Kalau untuk kemirinya kita sangrai. Sedikit punya ada effort dalam memasak itu, pasti hasilnya nanti lebih enak dibandingkan dengan yang kita buat apa adanya. Di sini penting banget ya membakar kunyit, karena aroma kunyitnya itu kalau kita bakar itu wangi banget. Dan dia jadi nggak bau langu. Kemirinya disangrai. Lalu ini kita akan blender dengan bantuan sedikit air boleh, mau gunakan minyak boleh, tergantung dengan selera ya. Kalau mau lebih creamy atau apa itu pakai minyak ya. Tapi karena aku versinya selalu lebih cenderung ke sehat, jadi aku mengurangi minyak yang berlebihan.
Jadi di sini aku masukkan dengan air aja ya untuk blender atau untuk choppernya. Usahakan bumbu ini sampai halus. Wangi loh, ini wangi ini gitu. Jadi sama apinya kecil dulu supaya bumbunya itu panas. Semuanya gampang. Kalau kita pakai kunyit asli sama bubuk kunyit yang kita beli, itu warnanya beda ya. Kalau kunyit yang kita pakai dari yang seger, itu warnanya kuning. Tapi kalau kita pakai bubuk kunyit, itu warnanya sedikit kehijauan. Ini kan kuningnya kayak kuning stabilo kan. Kalau kita pakai bubuk ladaku atau apa gitu, ladaku, bubuk kunyit, nah itu warnanya nanti agak kehijauan. Kita masukkan santan kentalnya, terekam nggak? Terekam. Aku tadi takut basi, jadi langsung masukkan ke kulkas. Diplastikin, masuk kulkas. Jadi 1 butir kelapa, kalau mau ngambil kentalnya tanpa air, itu dapatnya sekitar 400 ml. 1 butir kelapa ya. Itu udah paling ini ya, ukuran yang gede ya. Dan itu udah paling kuat kita merasnya. Maksimalnya segitu dah. Ini enak banget pokoknya, aromanya itu gimana ya, kayak aroma dari kapulaganya, bunga lawangnya, daun salamnya, daun supnya, kayaknya perpaduannya mantep banget gitu sama santan. Ini aku kasih kaldu jamur, gula, dan garam. Untuk gula dan garamnya juga boleh dikoreksi rasa sesuai dengan selera kita aja. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Bentar ya. Sebentar. Ini kentangnya aku buat 1 kilo ya, biar banyak perbedaannya. 1 kilo itu dapatnya banyak. 1 kilo kentang itu dapatnya banyak sekali. Serius, aku suka aroma kunyit bakar. Ini kemarin aku yang aku bilang aku open PO untuk soto.
digoreng ya, jangan dikukus atau direbus. Direbus kadar airnya tinggi, cepat basi, terlalu lembek. Tuh. Ada merek-merek lain sekarang dia. Ini jangan langsung digoreng ya, kalau langsung digoreng ambiar. Harus dikasih pengikatnya, jadi pengikatnya itu kita pakai telur. Aku pernah loh dulu tanpa kasih telur, begitu goreng ambiar semua. Dan jadi ini 1 butir telurnya dimasukin supaya nanti saat kita goreng nggak ambiar, nggak usah dikocok lepas ya, langsung aja dimasukin. Ini kentangnya masih hangat. Kalau ada yang mau kasih maizena boleh, atau tepung terigu boleh ya. Tapi tanpa itu juga udah bisa, karena telurnya itu udah ngikat. Intinya harus ada pengikat dah. Kalau nggak ada pengikat, dia bakal ambiar. Kalau ada tepung, itu tepung terigu itu fungsinya juga bisa jadi pengikat. Jadi pergedelnya itu nggak hancur. Untuk gorengnya aku tambahkan dengan 1 butir telur untuk baluran supaya nanti perkedelnya itu lebih bagus ya. Nah, minyaknya kalau udah panas tinggal kita celupkan perkedel yang sudah dibentuk, lalu kita goreng di minyak yang sudah panas, tapi jangan yang terlalu panas. Kita akan goreng sampai dia kecoklatan, karena pada prinsipnya kentangnya udah mateng ya, jadi kita cukup menggoreng sampai dia warna coklat. Nah, kalau misalnya ada yang kebanyakan, perkedelnya bisa disimpan di freezer ya sebelum digoreng. Nah, ini penampakan perkedel yang sudah digoreng. Ini pokoknya enak, wangi dan rasanya udah pas banget ya. Kita akan sajikan dengan soto Medan. Soto Medan itu disajikan seperti ini, ada toge, ada telur rebus, cabai dan kecap manis, itu wajib cabenya, ada emping, kemudian juga ada ayam goreng. Ayam gorengnya dipotong kasar boleh atau disuir juga boleh. Kemudian ada perkedelnya dan bawang goreng, juga daun sop atau daun seledri ya. Ini kalau aku yang makan, aku suka disiram basah seperti ini, tapi kembali lagi ke selera kita masing-masing. Ada yang gak suka basah, ada yang suka cara makan soto dengan aku. Ada yang seperti aku. Tunggu aku di video aku selanjutnya ya. Pokoknya kalian harus coba ini. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, and always be happy. Thank you for watching. See you. Bye-bye.